sudah jam berapa ini? Wah, sudah pagi. Hari ini hari Minggu, kita mau beribadah kepada Tuhan. Ayo anak-anak, kita mau memulai sekolah minggu hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, hari ini kita mau bersukacita memuji Tuhan. Yuk kita berdiri yuk. Kita mau katakan I love you Jesus. Yuk semua berdiri ya. Jero banget tresnoku jero banget. Bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam. Aku cinta Yesus dalam. Cintaku dalam cintaku dalam. Sekali lagi cintaku dalam cintaku dalam. Aku cinta Yesus. Yeay, puji Tuhan. Nah, kita sudah katakan kita cinta kepada Tuhan. Jadi kalau kita adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, berarti kita harus lebih taat kepada perintah Tuhan daripada perkataan iblis. Nah, kita harus hati-hati anak-anak. Bisa-bisa satu kali nanti iblis bisikin kita, ayo mencuri. Boleh nggak mencuri? Oh no, itu dosa. Atau iblis katakan, gak apa-apa, bohong aja. Oh, kalau bohong itu good or bad? Bad, itu juga dosa. Atau mungkin anak-anak itu bertengkar, wah sama saudara atau sama teman. Boleh kita bertengkar? No ya, kita harus saling mengasihi. Nah yuk sekarang Lesti mau ajak kita katakan aku inilah anak Allah. Masih tetap berdiri ya. Suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis
menyuruhku berbohong. Ogah bila iblis menyuruhku bertengkar. Gak usah, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai, ketemu lagi sama Lester Robi. Ya, sebelumnya Lester Robi cerita, Lester Robi mau tanya dulu. Siapa yang tahu binatang yang paling tinggi? Apa? Yang gendut itu, gajah itu namanya. Yang paling tinggi apa? Jerapah. Iya, betul ya. Pinter semuanya. Nah, siapa yang tahu namanya orang yang paling tinggi di zaman dulu? Nah, tapi sebelumnya itu, ayo kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kesehatan yang baik, dan kami masih boleh bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Engkau berikan hati yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelumnya Lester Robi mau cerita. Dulu itu ada dua negara atau dua bangsa yang lagi berperang. Nah, satunya adalah umat dari Israel dan satunya bangsa dari Filistin. Nah, si Filistin ini punya orangnya yang pasukannya itu yang kuat, tinggi sekali. Kalau Surabaya aja kalah tingginya sama dia. Nah, si Filistin ini punya prajurit yang kuat besar, namanya itu Goliat. Wow, siapa yang berani lawan orang besar ya? Tidak ada yang berani. Waktu itu aja loh, umat Israel aja tidak ada yang berani melawan. Sampai orang Filistinnya ini mengejek, menghina. Boleh enggak menghina? Enggak boleh ya. Apalagi menghina umat Tuhan. Enggak boleh. Nah, tapi umat Filistin ini menghina. Katanya gini, mana tentaramu? Tentaramu segitu banyak tapi tidak ada yang berani melawan aku. Ya, tidak ada yang berani loh ternyata anak-anak. Saking besarnya, saking kuatnya, saking tingginya, tidak ada yang berani. Karena waktu itu orang-orang itu kalah, pendek-pendek sama diketawain sama orang Filistin itu. Nah, sampai tiap hari dihina terus, tidak ada yang berani menantang. Tidak ada yang berani turun melawan. Tidak ada yang berani. Tetapi ada satu anak yang berani melawan. Nah, waktu itu anak ini dia disuruh kasih makan ke saudaranya yang ikut perang sama papanya. Nah, namanya siapa? Daud. Nah, Daud ini mendengar siapa yang berani menghina umat Tuhan, bangsa Israel. Dia lihat siapa sih? Oh, ternyata bangsa Filistin. Wah, tapi dia apa bilang? Tuhan adalah pelindungku. Tuhan adalah bentengku dan perisaiku. Aku aja Tuhan sudah meluputkan aku untuk apa? Melawan beruang, melawan singa saat menjaga domba. Dan Tuhan pun akan meluputkan dan menolong Daud melawan Goliat. Akhirnya apa? Si Daud turun menantang si Goliat. Tertawa dia Goliatnya. Hahaha, kamu anak kecil berani menantang aku? Ya, kamu
membawa lembing, membawa tombak, membawa pedang, tetapi aku hanya dengan nama Tuhanku. Wah, akhirnya si Daud mulai bertengkar berperang sama Filistin itu, sama Goliat. Dia apa? Ambilnya apa? Cuman ambil batu yang dari sungai. Batu yang ada di bawah situ. Ambilnya 5 biji dia diambil, dipilihin. Dia cuman pakai apa? Ketapel. Apa? Ketapel, tahu enggak ketapel? Ini loh ketapel ini, ketapel. Nah, ketapel ini seperti ini. Ya. Nah, ketapel ini apa pakainya? Bukan ketapel-ketapel yang sekarang, bukan. Ketapelnya ini diputer, diayun-ayun begini. Wus, 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 wus. Cuman gitu aja. Lalu terus dilempar. Pius. Wah, enggak kena. Habis gitu ambil lagi, diputer lagi. Sampai 2 kali. Akhirnya apa? Akhirnya batunya itu kena kepalanya. Duk. Jatuh itu Goliatnya. Wah, langsung semua hore. Daud menang. Ayo kita berani, kita serbu. Akhirnya umat Israel pun berani mengejar pasukannya Filistin. Disitulah kalau kita harus mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh takut terhadap apapun. Berdoa, ya, berdoa. Apalagi sekarang musim pandemi pun juga sama. Kita harus berdoa sama Tuhan. Minta apa? Minta kekuatan, minta kesehatan, minta apa? Minta Tuhan berkati dan lindungi dalam perjalanan maupun pergi atau di rumah. Ya, sebelumnya itu Rasul Robi mau ajak kita membaca Mazmur 27 ayat 1b. Apa? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, sekali lagi ya. Mazmur 27 ayat 1b. Tuhan adalah benteng dalam hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, nanti dibaca dan diingat ya, supaya bisa tahu kita tidak boleh gemetar, kita nggak boleh takut. Karena apa? Tuhan adalah benteng dalam hidupku. Ya, sebelumnya Rasul Robi mau kasih tahu, tadi Rasul Robi ceritanya dari mana? Ya, bukan Rasul mengarang, tapi Rasul Robi ambilnya dari Alkitab. Itu adalah firman Tuhan. Ya, sebentar ya, Rasul Robi mau ambil Alkitabnya. Ya, di sini Rasul Robi bacanya dari 1 Samuel ayat pasal berapa? Pasal 17. Ya, itu nanti boleh dibaca karena di situ ada ceritanya tentang Goliat dan Daud. Ya, itulah Alkitab. Ya, harus belajar tentang Alkitab, harus mengerti tentang firman Tuhan karena Tuhan memberikan kita kekuatan dari firman Tuhan. Ya, Rasul Robi mau kembaliin dulu ya. Yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh sampai hari ini karena kami punya Tuhan yang hidup sebagai benteng dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau juga mau pimpin setiap anak-anak ini Tuhan. Kau mau pimpin dari anak-anak yang takut menjadi anak yang pemberani, anak yang gemetar terhadap ketakutan, menjadi anak yang berani dan boleh dibanggakan oleh orang tua maupun Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oh iya, jangan lupa untuk kalian share link video ibadah ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat bagi mereka. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. God bless you. Bye.